Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat channel Coach Prim, selamat datang kembali di channel Public Speaking, Leadership, Motivasi, dan Self-Development, kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu. Saya menyambut Anda kembali dengan antusiasme. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill public speaking Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya share, silakan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pembelajar hebat, pada video kali ini saya masih akan berbagi kepada Anda seputar topik presentasi. Pada video sebelumnya saya sudah mengulas sebuah hal yang sangat penting dalam persiapan presentasi, yaitu terkait analisa audiens dengan prinsip ABS atau apanya buat saya. Atau kalau bahasa Inggrisnya, what's in it for me. Saya juga sudah mengulas 3 pilar presentasi sukses. Jika Anda belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya demi menyempurnakan informasi dan pemahaman Anda terkait dengan topik yang saya sharing pada video kali ini. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang teknik presentasi yang efektif. Sebagai seorang presenter, audiens adalah orientasi utama kita. Presentasi Anda disebut efektif ketika audiens menangkap dengan mudah, serta menerima dan memahami informasi atau pesan yang Anda sampaikan. Saya akan sampaikan teknik efektif LDR di belakang, namun sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu mengingatkan Anda kembali tentang tipe audiens. Terkait dengan cara audiens berkomunikasi, seperti yang sudah pernah saya ulas pada video sebelumnya tentang komunikasi sadar dan bawah sadar, indera manusia untuk menerima dan mengolah informasi adalah melalui VAK, visual, auditory, dan kinestetik. Beberapa juga melalui olfaktori, penciuman, dan gustatori, pengecapan. Namun olfaktori dan gustatori jarang sekali ditemui. Maka dari itu, sebagian besar audiens Anda akan berasal dari mereka yang memiliki preferensi indera VAK. Untuk menyegarkan ingatan kita, izinkan saya kembali mengingatkan pembelajar hebat semua tentang VAK. Yang pertama, V atau visual adalah tipe audiens yang dominan menerima informasi dari indera penglihatannya. Beberapa predikat utama visual, misalnya melihat, memperhatikan, menonton, membayangkan, kelihatannya, sudut pandang, gambarannya, visualisasi warna. Mereka cenderung menyukai diagram, grafik, gambar, dan tampilan visual dalam presentasi. Contoh visual dalam kalimat. Saya sudah membayangkan hal ini sebelumnya, namun nampaknya hal ini sulit untuk dilakukan. Dapatkah Anda menggambarkannya dengan lebih jelas lagi? Itu contoh visual dalam kalimat. Yang kedua, A adalah auditory. Ini adalah tipe audiens yang dominan menerima informasi dari indera pendengarannya. Beberapa predikat utama audiens auditory adalah dengar, mendengarkan, membicarakan, kegaduhan, bunyi, suara, nada, ritme, kedengarannya, sunyi, mengutarakan, mengungkapkan. Orang-orang ini membutuhkan musik, membutuhkan suara presenter yang nyaman didengar saat presentasi, juga membutuhkan alur bicara yang sistematis dan jelas. Contoh auditori dalam kalimat. Hal ini kedengarannya cukup bagus, Kak. Bagi saya ini menyuarakan sebuah pendapat baru. Walau sebelumnya saya sudah pernah memperdengarkan pendapat yang membicarakan pentingnya hal tersebut pada Anda semua. Yang ketiga, K adalah kinestetik. Ini adalah tipe audiens yang dominan menerima informasi dari indera perabanya. Dia membutuhkan sentuhan. Selain itu, audiens ini juga membutuhkan gerakan. Tipe ini cukup kompleks karena tipe yang perasa mengandalkan perasaannya dalam membuat keputusan dan bertindak. Beberapa predikat utamanya adalah merasa, saya rasa, emosi, panas, dingin, stres, frustasi, santai, tenang,
penyampaiannya kaku dan sebagainya. Contoh dalam kalimat gini, awalnya saya merasa kegiatan ini cukup mengusik saya, namun lama-lama saya dapat merasakan manfaat di balik ini. Lama-lama rasanya makin nyaman ya ikut program ini, dan banyak juga peserta yang memberikan kisah-kisah yang menyentuh saya. Presenter handal harus paham tentang tipe audiens PAK serta menyiapkan strategi komunikasi yang mampu mencapai seluruh preferensi ini dengan cara yang efektif dalam satu sesi presentasi. Kalau Anda berpikir sulit, sebenarnya enggak juga. Saya gambarkan dengan sederhana ya, misalnya Anda presentasi tentang produk kayu putih hasil produksi perusahaan Anda. Seorang audiens visual membutuhkan gambar atau diagram di slide presentasi Anda. Auditori akan mendengarkan kisah Anda tentang produk kayu putih tersebut. Jadi ketika Anda presentasi dengan menampilkan slide PowerPoint sambil berkisah atau memaparkan informasi, Anda baru menjangkau dua tipe audiens, yaitu visual dan auditori aja. Lalu gimana dong nyentuh tipe kinestetiknya? Saran saya, Anda siapkan contoh produk, lalu tanyakan siapa di antara audiens yang ingin memegang botolnya, membuka botol dan mencium aromanya, juga mencobanya. Saat sesi presentasi, umumnya mereka yang angkat tangan tadi itu adalah audiens kinestetik. Untuk menyentuh emosi kinestetik, Anda juga dapat menyajikan testimoni-testimoni atau storytelling dari mereka yang sudah pernah menggunakan produk Anda. Kemaslah testimoni atau cerita dengan cara yang menyentuh rasa, sehingga akan membantu audiens kinestetik memahami lebih mudah pesan yang Anda sampaikan. Nah, pembelajar hebat, gimana? Mudah atau sangat mungkin untuk dilakukan? Semoga Anda mampu menjadi presenter yang efektif. Berdasarkan pengalaman saya 15 tahun sebagai seorang public speaker, ada sebuah teknik yang efektif untuk menjangkau semua audiens Anda dalam satu sesi presentasi. Teknik ini saya formulasikan dalam LDR. Nanti dulu, ini bukan long distance relationship loh ya, tetapi lihat, dengar, dan rasakan. Tujuan teknik ini adalah menjangkau preferensi indera seluruh audiens yang menyimak presentasi Anda. Oke, jadi L-nya adalah lihat, D-nya dengar, R-nya rasakan. Berikut saya berikan contoh bagaimana membuat storytelling dengan teknik LDR. Di dalam gedung bundar berdinding kaca itu, tepuk tangan dan sorak-sorai penonton bergemuruh, begitu namanya disebut sebagai juara. Wangi udara di dalam ruangan tercium semakin harum saat dia melangkah ke atas panggung untuk menerima piala. Pembelajar hebat, dari storytelling yang tadi saya sampaikan, ada beberapa kata kunci. Kalau Anda belum ngeh, coba balikan video ini ke bagian sebelumnya, yang tadi tentang cerita yang saya sampaikan. Coba lihat, dengar, dan rasakan ulang. Kata kuncinya yang pertama adalah gedung bundar berdinding kaca, itu adalah preferensinya visual. Yang kedua, bergemuruh, itu adalah preferensinya auditori. Lalu yang ketiga, wangi semakin tercium saat saya melangkah, adalah preferensinya kinestetik. Oke, jadi inget ya, L adalah preferensinya visual, D adalah preferensinya auditori, dan R-nya adalah preferensinya kinestetik. Silakan Anda aplikasikan LDR dalam presentasi Anda agar efektif dan mampu menjangkau seluruh audiens Anda. LDR tidak hanya digunakan dalam storytelling, tetapi juga dalam slide presentasi, pilihan kata dalam menyampaikan presentasi, musik yang mendukung, alat peraga, dan lain sebagainya. Intinya, pastikan Anda menjangkau preferensi VAK dalam satu sesi presentasi. Selamat LDR-an dengan audiens Anda, dan jadilah presenter efektif yang mampu menjangkau semua tipe tadi.
Pembelajar hebat, selamat membangun diri menjadi presenter handal. Latihan, jam terbang, dan pengalaman akan semakin mengasah Anda. Demikianlah yang dapat saya sharing kepada Anda. Pada video selanjutnya saya akan mengulas tentang teknik membuka presentasi yang menarik dan meyakinkan. Jadi pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi konten-konten terbaru saya. Yang baru mampir, yang baru kenalan dengan Coach Prim, silahkan untuk subscribe, juga like dan share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Saya Primi Putri Suryatmaja, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meraih mimpimu menjadi pembicara handal dan mahal.